Salam sehat, kembali lagi di channel gua. Dan tadi pagi waktu gua bangun, gua agak kaget ya baca. Sebenarnya kaget nggak kaget sih, tapi di di WhatsApp grup itu ada pembatalan pertandingan ya, MU lawan Brentford. Gue yakin sebagian besar dari lu sudah tahu soal ini, dan ini sudah gue singgung juga sebenarnya di video gue sebelumnya, di video nomor 73 ya. Jadi tiga video sebelum ini, tiga atau empat lah ya. Di situ gue sudah mengangkat isu terkait dengan COVID ya, bahwasannya Spurs sebagian pemainnya sudah ada yang kena, bahkan staffnya juga, dan membuat mereka batal melawan Rennes di Conference League di Eropa, kemudian juga batal melawan Brighton. Ya, kemudian hari Minggu kalau nggak salah ya, ada berita juga soal beberapa satu pemain MU dan satu staff ya. Jadi ada pemain dan staff lah intinya yang terkontaminasi COVID. Itu mengapa hari Minggu gue nggak banyak menyinggung soal hasil-hasil, tapi justru soal COVID ini. Dan gue disclaimer dari awal, nggak ada maksud gue untuk menakut-nakuti atau hoax. Di situ gue mengatakan ini hanya sebagai bentuk antisipasi ya. Dan saat itu gue masih ingat media pertama yang mengangkat adalah The Sun. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang sering dengar Don't Read The Sun atau media Inggris sampah dan sebagainya, gue bisa mengklaim bahwa itu tidak benar. Ya, karena dulu gue juga setiap pagi sebelum berangkat kuliah, langganan gue biasanya The Sun dan Mirror. The Sun ini memang gayanya memang agak nyeleneh, tapi balik lagi, mereka adalah media mainstream yang ada prosesnya, ada SOP-nya, ada editor, ada pimpret, ada jurnalis dan sebagainya. Bahkan ada dewan pimpret yang selalu mengontrol apa yang harus ditayangkan ke masyarakat untuk diberitakan dan tidak. Dan setelah itu kemudian dilansir di berbagai media di Inggris dan juga bahkan sampai di Indonesia terkait dengan kabar tersebut. Ya, kemudian sehari sudahnya kemarin Senin ada 42 kasus pemain dan staff ya di seluruh Premier League yang terkontaminasi atau positif COVID. Ya, dan jadi progresnya ini semakin kurang semakin mengkhawatirkan lah. Nah, dan kemudian ada berita tadi malam kurang lebih ya, pemain MU ini lebih dari satu orang dan staff yang terkontaminasi dan membuat pertandingan melawan Brentford ini dibatalkan, yang seharusnya nanti malam ya, Selasa atau Rabu dini hari. Ya, jadi ini sesuatu yang memang kabar kurang menyenangkan. Dan sedikit juga tambahan, Brentford itu juga Ivan Toney juga ternyata terkena COVID. Ya, gua kebetulan main Fantasy League dan ada pemain dia, dan gue bingung tiba-tiba dia nggak main. Gue lihat loh, kok nggak ada cedera, nggak ada apa, dia absen tuh 2 pertandingan, lawan Leeds sama lawan Watford. Ya, gue ada dia, jadi gue tahu. Nah, tiba-tiba kemarin gue baca Ivan Toney bisa main lagi nanti melawan MU tadinya ya, sebelum dibatalkan, dan diungkapkan di situ bahwa dia kemarin terkena COVID tapi sudah sembuh, sudah inkubasi, sudah karantina dan sebagainya. Cuman karena memang MU-nya yang sekarang merebak COVID sehingga pertandingan tersebut harus dibatalkan. Nah, jadi bahkan bukan hanya di Inggris ya. Kemarin juga Felix Giant, ini pemain muda AS Roma, ini juga baru balik dari COVID. Ya, setelah dia dinyatakan COVID, dia harus istirahat sama sekian hari lah. Kemudian baru main kemarin lawan Spezia ya, dan di situ untungnya sayangnya dia kena kartu merah. Nah, ini gue lansir dari berbagai media di Inggris, terutama dari BBC ya, biar mungkin lo yang belum terbiasa yang agak alergi dengan media-media The Sun dan sebagainya, ini biar lebih capable. Ini ada 42 orang yang terinfeksi COVID ya, baik di klub nih, dari seluruh pemain atau staf di Premier League dalam seminggu terakhir. Dan ini tertinggi sejak Januari ya, untuk 1 minggu dites ini paling banyak sejak Januari awal tahun ini. Nah, jadi ini yang akhirnya membuat kekhawatiran juga timbul, dan bahkan sudah digaungkan kembali para penonton yang datang ke stadion yang kapasitasnya melebihi 10.000 ya, kalau nggak salah kemarin gue bilang 4.000, ternyata ada yang bilang juga 10.000, gue nggak tahu yang mana, tapi intinya kalau kapasitas penontonnya itu cukup banyak, itu diharuskan untuk 2 kali vaksin, kemudian juga memakai masker, intinya seperti prokes yang sebelum, yang ketika pandemik sedang tinggi-tingginya
berlakukan ya. Jadi ini untuk mencegah penyebaran. Kemudian masih dari MU tadi balik. Jadi sesi latihan Senin juga dibatalkan. Kantor pusat mereka yang di Carrington juga ditutup untuk sementara untuk mencegah penyebaran ini menjadi lebih meluas ya. Karena dari yang gue tahu ya, koreksi kalau gue salah, silahkan share kalau memang lu yang mungkin punya latar belakang medis atau ada informasi, virus varian Omicron ini memang tidak mematikan, tapi menyebarnya lebih cepat gitu. Jadi katanya si virus seperti itu. Tapi gue nggak mau terlalu detail ke situ karena itu bukan bidang gue. Yang jelas ini adalah satu alarm bagi kita semua untuk lebih menjaga prokes ya selama keadaan seperti ini. Nah, jadi ini diangkat hampir semua lini media massa di Inggris ya, dan pertandingan MU lawan Brentford sendiri nanti akan di-reschedule hampir pasti pergantian tahun karena tahun ini jadwal sudah sangat padat karena kita tahu ini akan akan ada Boxing Day yang kita tahu sangat padat banget, terutama juga Spurs juga sama, ada 2 pertandingan melawan Brighton dan Burnley kalau nggak salah yang harus diulang lagi atau dijadwalkan tahun 2022 nanti ya. Sementara pertandingan lainnya sudah gue sampaikan ini tidak akan dilangsungkan atau no contest setelah diputuskan oleh UEFA karena memang pertandingan babak grup itu baik di Liga Champions, Europa League maupun juga Conference League harus semua selesai sebelum pergantian tahun, dan juga Rene juga sudah lolos. Jadi nggak terlalu ada urgensinya untuk dilangsungkan kembali ya pertandingan melawan Spurs. Nah, sedikit gue mau tarik ke ke Liga Indonesia. Dari kabar terakhir yang gue dengar, yang gue terima juga di WhatsApp group dan juga di media-media, ini kabarnya justru kita menurut gue agak sedikit setback ya, karena kabarnya Liga 1 ini akan dihadiri penonton dengan jumlah tertentu ya, karena menganggap COVID sudah turun. Ya menurut gue ini justru bisa jadi backfire buat kita menjadi bumerang. Menurut gue nggak mau berspekulasi apakah virus ini sudah ada di kita atau enggak. Konfirmasi terakhir katanya sih belum ada ya, tapi nggak ada salahnya kita mengantisipasi. Ini alarm sudah berbunyi di negara lain, mereka sudah memperlakukan mitigasi, dan gue pikir ini jadi satu blessing in disguise juga buat kita, sehingga kita kalau memang belum ada di sini kita bisa mengantisipasi supaya jangan sampai kena dulu gitu. Dan kita ingat dulu di awal COVID ya banyak pihak lah yang menganggap virus ini atau endemik, saat itu masih endemik ya, menganggap enteng, dan akhirnya setelah menyebar korban berjatuhan semua sudah menjadi bubur ya, tinggal hanya penyesalan. Jadi kalau ini gue dari pribadi sih berharap teman-teman di operator, ini kebetulan juga ada beberapa teman gue di PT LIB, tolonglah minimal jangan ada penonton ya, terkait apakah pertandingan ini atau Liga 1 ini yang sudah memasuki pekan ke-17 ini bisa dilangsungkan atau tidak, itu kembali lagi ke situasional. Tapi kalau penonton, gue sangat tidak menyarankan untuk hadir di stadion ya, karena ini bisa menjadi bumerang buat kita yang ya so far sebenarnya sudah agak lumayan ya, tapi kita harus mantau juga karena kejadian di Inggris ini dan juga di Eropa sepertinya virus ini agak sedikit meningkat ya. Ini yang gue pikir harus dihindari. Nah, gue rasa untuk sementara itu aja update dari gue. Ya kalau soal pertandingan mungkin nanti kita akan lihat ya. Gue nggak mau bahas dulu ya karena ada yang lebih penting daripada hasil-hasil pertandingan. Dan sedikit sebelum menutup juga gue mau bilang terima kasih buat teman-teman, minta maaf dan terima kasih ya karena kemarin gue mungkin memang benar agak sedikit ngantuk. Waktu gue bahas soal hasil undian Liga Champions itu bahas partainya kalau nggak salah PSG Madrid, tapi yang gue refer itu ke Bayern Munchen ya. Jadi banyak yang komen, tapi terima kasih dan katanya kurang ngopi ya. Jadi memang benar pas banget, gue orang yang suka ngopi, dan kemarin benar-benar gue lagi nggak bikin kopi, dan mungkin ada pengaruhnya juga ya, sehingga tadi gue udah siapin kopi ini. Jadi mudah-mudahan konten gue kali ini nggak ada yang salah, dan sekali lagi bisa membuat lo menambahlah referensi dan wawasan ya. Kita ngopi dulu sebelum kita akhiri. Ini mantep banget. Oke, jadi itu aja. Mari kita jaga kesehatan prokes bersama-sama. Mudah-mudahan kita tetap bisa menonton tayangan sepak bola minimal dari layar kaca ya. Oke, terima kasih sudah menonton sekali lagi. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Seperti biasa,
Salam sehat dan jaga kesehatan. Ciao.